Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu nih di acara Duo Daging. Ya, satu program yang kita akan tayangkan di program-program hari-hari yang penting insya Allah. Karena Insya namanya Allah. Duo Daging. Kenapa kita namain Duo Daging? Nah, karena Duo Daging ini kita kalau disingkat itu dagelan penting sebenarnya. Kita berduo. Kita berduo, itu baduo. Kita duo. Kita Betawi kita nih. Kita Duo, Betawi. ya. Kita singkat dengan nama daging, maksudnya kita akan tampilkan dengan dagelan-dagelan, tetapi di dalamnya ada hal-hal yang sangat penting. Iya, betul. Bisa dalam kehidupan sehari-hari, juga bisa dalam aktivitas yang bisa dilihat dalam sisi-sisi masyarakat. Iya. Begitu ya, Idris ya? Iya, banyak pokoknya. Kita yang ringan-ringan aja sih sebenarnya. Betul. Kita bercanda, ngedagel kalau istilah orang Betawinya ya. betul. Tapi ada juga sisi positifnya. Nah, itulah yang menjadi penting. Iya. Dan kita juga ambil tema-tema yang memang jadi kehidupan hari-hari manusia. Iya, betul. Ya, tema-tema itu bisa kita jadikan sebuah ibroh, manfaat atau hikmah apapun yang nanti akan dirangkum dalam satu nasihat-nasihat agama. Nah, kebetulan sudah hadir sama kita ini. Iya. Al Ustadz Al Mukarram Abdul Khair. Asli Betawi dia. Asli Betawi juga. Harusnya panggilannya Guru Hoyer. Guru Khair. Kita panggil Ustadz dulu lah ya. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kita selama ini Ustadz, diajarin tuh bagaimana kalau ada sikap-sikap hari-hari kita, antum selalu memberikan nasihat-nasihat, ternyata ada ulama yang kejadian ini di dalam ulama udah ada. Kejadian ini Ada tuntunannya ada tuntunannya. dari Rasulullah gitu maksudnya. Betul gitu. Tuh. Nah, ini kan kitabnya luar biasa sih, Ustadz, kalau menurut aneh. Gitu. Duo Daging nih bahas kitab juga. Wah, ngeri banget ya. Masya Allah. Ya, begitulah Zat. Kitab apaan emang? Ini Zat, yang kita pelajari hari ini agar masyarakat juga paham tentang satu kitab, namanya kitab Adabul Mufrad. Masya Allah. Dan saya baca di kitab ini, gaya bener Zat nih, Masya Allah. Ada kitab? Oh ada Zat. Ada, Zat. Nah, Idris, itu yang terjemahan aja. Iya, Belum aduh. waktunya baca yang begini kan. Oh, ada terjemahan aja. Iya, itu yang Ada terjemahan. Masya terjemahannya. Allah, Ini Masya Allah. bagian aneh nih, Ustadz, Iya, kalau yang ini, terjemahan Ustadz. ini. Gimana? Ini Masya Allah Zat. Ente kok bukannya sebelah ke sono, Idris? Ya kan bahasa Indonesia Oh terjemahan ini, iya, Pak. beda ya gitu dari kanan bukanya. Ini jadi bahas ini. Ini buka-buka begini juga ada adabnya Ustaz ya? Ada Nggak dong. bisa sembarangan Nggak- begini. nggak bisa. Nggak bisa ya, Ustadz. Masya ya? Allah. Oh, jadi bahasnya bahas kitab. Bener Ustaz. Kitab Adabul Mufrad penulisnya Imam Bukhari. Masya Jadi Allah. penasaran kita nih Ustaz. Kitab ini Mm-mm. apa itu Adabul Mufrad? Adabul Mufrad. Maksudnya sejarahnya atau apanya? Kenapa? Nah, buku kenapa Imam Bukhari ini menulis kitab Adabul ini? Mufrad? Gitu Ustaz. Padahal sudah ada Sahih Bukhari. Waduh, berat nih, Masya Allah. Ustadz boleh jelasin ke kita apa mulai dari kitabnya dulu atau penulisnya dah? Kalau kata orang Betawi, Gimana nih? Atau Ustadz mau kenalin diri dulu? ya, ini kenalin nih. Iya. Kayaknya udah kenal orang. Kenal. Udah kenal ya. Kenal Ustaz. Ya, ini deh. Ini kan yang mengarang nih imam besar nih. Wah, Bisa. itu Ustaz. Di antara adab sama ilmu itu juga harus tahu pengarangnya. Iya, iya. Itu berarti itu urutannya Ustaz ya? Urutannya kita harus Berarti tahu kita harus tahu siapa pengarangnya. siapa pengarang kitab ini. Imam Bukhari. Imam Bukhari. Ini Yang panutan aneh tahu Imam Bukhari itu penulis kitab Sahih itu. Nama aslinya siapa? Imam Bukhari dari tadi. Nah, itu. Nah, siapa nama Ini aslinya? panutan aneh ini Ustadz. Nama asli, ada nanya sama nama asli. Pokoknya aneh ngefans. Jeh, nama asli siapa ya? Nah, coba Ustadz jelasin. Ini Daripada teman-teman. kita bener ya kan, Ustaz malu ya kan? Ustaz Aina. Imam Bukhari itu sebenarnya nama tempat, bukan nama aslinya. Nama tempat Iya. itu. Nama aslinya, antum tahu kunyah gak? Kunyah. Kunyah. Gini, Ustaz. Ya. Itu kunyah tuh. Kunyah itu nama seperti ini. Bang Idris punya anak namanya siapa? Khawla. Nah, Idris Abu Khawlah. Oh. Nah, ini Kayak panggilan gitu, Ustaz. itu. Walid. Abu Walid, Qaqqa. Abu Qaqqa, bisa. Ana Abu Asma, bisa. Iya. Imam Bukhari punya panggilan namanya Abu Abdillah. Masya Allah. Nama anaknya siapa jadinya? Abdillah. Abdullah. Iya. Abu Abdillah. Nama aslinya itu Muhammad Muhammad bin Bin Ismail. bin Ismail. Terus bin Ibrahim. Bin Ibrahim.
bin Mughirah, bin Mughirah, bin Bardizbah. bin Bardizbah. Awas aneh tanya selesai ini nih. Ahmad Bin Ismail, Ismail, bin bin Ibrahim, bin Bardizbah, Mughirah, bin Mughirah, Mughirah, Bardizbah, Bardizbah, baru Al-Bukhari. Bukharinya tempat. Berarti Oh. hebat Sat ya. Itu urutan nama-nama itu bapak gitu Sat. Oh iya. Nasab, Jadi gini. Imam Bukhari dilahirkan di Bukhara. Bukhara hari ini jadi Uzbekistan, satu daerah di Uzbekistan. Oh. Udah pernah sana belum? Yang cakep-cakep itu Ustaz ya. Ya. Itu apanya yang cakep nih? Sembarang. Daerah. Pemandangannya, Masya Allah. pemandangan. Jangan asal Nah, itu. Nanti ngomong cakep-cakep nanti memori orang mana-mana. Berarti gini, kita bisa ambil kesimpulan Imam Bukhari itu bukan orang Arab. Oh gitu. Bukan orang Arab. Oh, bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Artinya, siapapun berhak jadi menduduki keimamahan dalam ilmu kalau dia menguasai, lebih bertakwa dan lain sebagainya. Lu buktinya bukan orang Arab. Iya. Alit orang Betawi, Bang Idris orang Betawi, bisa jadi orang yang paling dimuliakan di agama ini. Karena bukan Betawi gitu bisa ya. bisa aja. Ya, nah kembali ke Imam Bukhari nih. Beliau lahir tahun 194 Hijriah. 194 Hijriah. Nah, itu kalau nggak salah kalau tahun 194 tuh baru abad kedua dari umat Islam. Dari kalau hitungan Hijriah ya. Generasi tabi'in Sat. Tabi'in. Tabi'in. Karena Imam Bukhari ini muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad lebih dulu dari. Imam Bukhari lahir di Bukhara. Terus anak yatim. Beliau tuh yatim. Anak Yatim sempat jadi anak karena babenya meninggal. Serial anak yatim ajib-ajib Sat ya. Ya, gitulah. Anak yatim tuh yang yatim sesungguhnya bukan kehilangan orang tua, tapi kehilangan ilmu dan adab. Masya Allah. Allah. Ini kalimat cakep nih Sat. Iya. Yatim tuh bukan karena kehilangan bapak, walaupun disebut yatim. Betul. Tapi aslinya yang disebut yatim adalah kehilangan ilmu dan adab. Itu. Cakep itu kalimat. Catet tuh. Ya. Itu Nah, yatim tuh. akhirnya yang mendorong untuk Imam Bukhari belajar itu ya ibunya. Ini peran ibu, Masya Allah. Ibunya masukin ke sekolah segala macam. Maksudnya suruh belajar. Sempat Imam Bukhari kan sempat buta, hampir kayak matanya ini. Kehilangan penglihatan. Iya, hilang penglihatan. Nanti dia sembuh Sat. Iya, itu doa ibunya. Allah. Masya Allah. Ibunya doa, ya Allah kembalikan penglihatan anakku, dan akhirnya Allah ijabah. Masya Allah. Sehingga di umur 8 tahun beliau udah hafal Quran. Allah. Kemudian sangat beliau langsung diajak haji. Umur 16 tahun. Sama ibunya. Sama ibunya, sama abangnya namanya Ahmad. Abangnya ahli ilmu juga Sat. Ahli ilmu juga. Masya Allah. Tapi mungkin nggak sepamor Imam Bukhari. Apa karena hadis sahihnya itu Sat membuat dia Nah itu nanti kita bahas juga nih kenapa Imam Bukhari itu ketika haji, karena beliau udah sangat ini sekali kan, cinta sama ilmu, cepat hafalannya, akhirnya menetap di Mekah 6 tahun. Di Mekah. Di Mekah untuk mendengar hadis ke ulama Mekah. Iya. Penting itu. Itu sama ibunya Sat, sama abang tadi menetap di situ. Akhirnya menetap 6 tahun setelah ngambil ilmu dari ulama Mekah, hijrah ke Madinah. Belajar dari. Nah, di umur 18 tahun beliau udah nulis kitab, bayangin. Bukan kitab ini tapi bukan kitab Adabul Mufrad. Oh, kitabnya banyak Sat. Banyak. Kitab apa? Kita paling kenal Imam Bukhari baru 2 kitab. Sahih Bukhari. Sahih Bukhari juga nama asli kitabnya apaan? Iya itu dia. Nah, kan, kadang kita tuh Iya. tapi nggak apa-apa lah. Nah, baru paling kenal 2 nih, tambah atu nih. Ada Mufrad. Padahal banyak. Yang beliau tulis di umur 18 tahun. Kita ngapain main layang? Ya. 18 tahun itu. kalau jenjang pendidikan Ya udah SMA udah lah ya. SMA. Selesai ya SMA. Masih galau lah Ustaz. Iya, masih bingung menentukan. Galau tali pancing hilang. Iya, masih galau lah itu. Nah, itu 18 tahun Imam Bukhari udah nulis kitab tentang sahabat. Nggak lama setelah itu beliau nulis juga tentang At-Tarikh Al-Kabir. Oh, itu ya. Tarikh Kabir. Apa ya? Iya. Sejarah itu kan Zat tarik. Iya. Al-Kabir besar, sejarah besar. Iya. Itu beliau tulis di dekat kuburan Rasulullah SAW. Berasa benar tuh Zat. Masya Allah. Itu di nulis Madinah. kitab Iya, itu? nulis kitab itu. Luar biasa. Akhirnya perjalanan beliau keluar masuk nyari hadis dari Mekah, Kufah, Baghdad. Kagak kehitung dah keluar masuk karena itu hadis tuh disamperin ke orangnya. Beliau dengar satu hadis, dicek
bener kagak riwayat. Sebentar, polanya kok mirip-mirip dengan ulama-ulama sebelumnya ya. Misalnya kayak Imam Syafi'i juga dari ibunya dibawa ke Mekah, habis itu. Kalau pola begitu memang satu kebiasaan para ulama, Ustaz? Ya pasti, karena siapa lagi kalau bukan orang tua yang mendorong kita untuk belajar? Siapa lagi? Itulah peran bapak-bapak, ibu-ibu segala macam jadi orang tua gitu. Nah, kitab Adabul Mufrad ini di antara sekian banyak kitab yang beliau tulis. Itu kitab Al-Mufrad. Mungkin tadi Bang Idris nanya, loh, bukannya udah cukup Sahih Bukhari, ya kan? Nah, itu dia. Kenapa masih ada kitab Adab Iya, Mufrad? Kan kalau tadi Walid bilang apa? Isinya adab. Betul. Katanya di kitab Sahih Bukhari pun pembahasan untuk adab pun sudah ada sebenarnya. Tapi Sudah. kenapa dia dipisahkan? Nah, dipisahkan dia menjadi kayak dicabut khusus. sendiri. Nah, gitu, gitu. Ustaz. Gini. Kalau di kitab Sahih Bukhari, ya, teman-teman, kitab itu kan dimulai dari kitab Badail Wahyi. Turunnya wahyu, di akhir dengan kitab Tauhid. Ada kitab saum, kitab apa, pokoknya kitab itu maksudnya ini bab gitu lah ya. Oh, iya, Bab gitu lah bab. kan. Nah, beliau sampai mengeluarkan Al-Mufrad. Antum tahu gak kalimat mufrad itu? Mufrad Artinya apa? berarti asing gitu. Itu apa? Mufrad itu artinya menyendiri. Nah, Menyendiri. yang disendirikan. Iya, disendirikan. Nah, antum nggak boleh mufrad deh. Ente tuh yang suka mufrad. Ente kemarin pojokan sendirian ngapain? Ya mufrad. Nah, itu. Ini penting karena Imam Bukhari sampai saking pentingnya. Kelamaan mufrad nggak enak, Ustaz ya? Nggak enak lama mufrad. Enaknya jamak. Anak muda sekarang tuh kalau mufrad mulu ya. Nih. Lanjut, Kak. Wah, ente. Al-adab al-mufrad. Adab itu definisinya dalam bahasa Arab tuh artinya sesuatu yang dipuji, yang terpuji baik perkataan atau perbuatan. Itu adab. Ma yuhmadu min qaulin au fi'al. Jadi kalau ucapan yang terpuji atau pekerjaan itu masuk ke dalam adab. Al-mufrad maksudnya disendirikan dari kitab Sahihnya Imam Bukhari yang tebel itu. Oh, jadi isinya kumpulan hadis Tentang adab. Termasuk juga perkataan-perkataan dan tindakan Rasul kita. Iya, nggak cuma itu, kadang di dalam ini juga ada asar. Oh, asar. Asar apa? sahabat. Asar, Masya Allah, kira azan asar. Apa aja ente nyeletuk? Diajarin sama antum. Ustaz. Itu Masya dia. Allah. Udah kita Asar. nama ngaji ya. Betul, Iya, asar benar. itu perkataan sahabat. Meskipun asar itu artinya yang membekas, artinya perkataan kan, perkataan, ucapan, tulisan itu kan namanya disebut asar. Asar. Itu juga ada di sini. Cantumkan di sini. Ada. Nah, Isinya hadis-hadis dan asar itu semuanya sahih, Ustaz. nah itu ada yang menuduh Imam Bukhari. Imam Bukhari itu anti hadis dhaif. Mutlak. Iya. Itu dia. Nah, ini Padahal dia masalahnya, Ustaz. salah. Gini teman-teman. Padahal sebenarnya gimana, Ustaz? Nih gini, kalau di kitab sahihnya emang nggak ada Imam Bukhari masukin hadis kecuali sahih menurut syarat Imam Bukhari. Nah, itu kalau belajar mustalah hadis tuh, Imam Bukhari, Imam Muslim tuh punya syarat, mensyaratkan hadis ini sahih, poinnya ini. Dan syarat Imam Bukhari ketat. Ketat. Ngerti nggak, Des? Iya. Enggak kalau Ntar kita ngaji deh, insya Allah. pusing kita Iya. ngomongin hadis begitu. Nggak Mustalah. jangan mutus mustalah Aneh hadis. sih iya aja dulu nih pura-pura paham. Nggak boleh begitu. Mustalah hadis itu tentang, ya itu tadi akan ada dibahas apa sih hadis sahih, hadis hasan tuh apa, hadis dhaif apa gitu lah. Makin nggak ngerti lagi kita. Yang penting kita mempraktekin ini. Gitu deh ya. Benar, Nah, benar. akhirnya di kitab Sahih Bukhari itu semuanya ketat, sahih semua. Luar biasa. Kagak ada yang dhaif. Itu di kitab Sahih Bukhari. Sahih itu. Bukhari. Akhirnya orang-orang yang mengatakan, wah Imam Bukhari ini anti sama hadis dhaif. Itu karena dia lihat kitab sahihnya doang. Padahal di kitab-kitab selain sahihnya, beliau juga memasukkan hadis hasan. Hadis hasan tuh gini deh. Sahih ini derajat paling tinggi. Hasan ini di bawahnya. Ada sahih lidatihi, nah nih pusing-pusing dah tuh. Nggak apa-apa Desat, yang penting kan penonton juga denger. Iya, Jangan-jangan teman-teman kita- belajar juga kita dah. Nonton ya. Nonton Namanya tahu. juga kita berdagang, yang penting dia penonton ngerti. Iya. Kita sambil ikut Ada aja, ya. hadis sahih lidatihi, itu maksudnya sahih. Heeh. Nanti kita bahas juga hadis sahih itu apaan. Iya. Yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh orang yang adil, dhabit dan lain sebagainya. Kagak main-main. Luar biasa. Emang nggak main-main kita Mas. Serius ini dengerin. Ya nggak? ini makanya ada hadis sahih lidzatihi, ada sahih li ghairihi, hasan lidzatihi, hasan li ghairihi,
Apaan lagi tuh? Hasan li ghairi itu dhaif. Dhaif yang agak naik tingkatannya. Hasan ini banyak ya? Hasan Banyak. dong, Hasan dong banyak. Iya, saya Hasan bin Ma'un. Iya benar, sekali itu. Nah, ini. Hasan bin Ma'ung. Ini kitab di antara kitab yang terdapat hadis-hadis selain hadis sahih. Oh. Sampai hadis gini. Hasan termasuk tadi. Ada bahkan ada yang dikatakan dhaif, tapi dhaif yang nggak sampai tingkat dhaifnya itu terlalu dhaif gitu. Oh. Kan ada tuh dhaif yang syadidud dha'af, orang ulama hadis itu mengatakan dhaif ini keterlaluan. Ada deh, ada yang dhaifnya itu ringan gitu. Nah, beliau masukin di sini. Artinya itu membantah orang-orang yang mengatakan, "Oh, Imam Bukhari anti hadis-hadis dhaif." Padahal Imam Bukhari memasukkan hadis dhaif di selain kitab sahihnya. Nah, ini jadi pinisirin ini. Ini nih. Ini saya jadi pinisirin nih. Pinisirin apaan pinisirin? Penasaran itu maksudnya. Ah. Kenapa Imam Gimana? Bukhari Mm-mm. udah punya kitab sahih, Mm-mm. terus dia narik sendiri satu tadi dimufradkan ini kitabnya. Iya, disendirikan, Ya, adab. Terus udah gitu dimasukin hadis-hadis dhaif padahal dia Nah. sudah sangat tahu hadis-hadis sahih. Betul itu. Pastinya Kenapa itu tuh? bukan tanpa sebab, teman-teman. Ya jelas. Lu seorang hebat. imam Iya. seperti Imam Sembarangan Bukhari. kalau kita semua. Imam Bukhari itu saking hebatnya. Betul. Pernah beliau dites sama jumlahnya 140-an atau lebih ulama ahli hadis kumpul depan dia. 140. Lebih lah. Buh. Itu nguji. Nguji Imam Bukhari. Ujiannya nggak bukan melanjutkan hadis, bukan. Ini sanatnya ditukar sama matan yang ini di ini diacak-acak. Layak lah dia disebut Imam Bukhari karena memang ujiannya dia Akhirnya seperti itu. kagak ada yang salah satupun juga. Luar biasa. Masya Allah. Waktu diuji sama ulama. Iya. Bahkan dulu Imam Bukhari masih kecil aja, gurunya sampai ngeri sama Imam Bukhari. Gurunya ngeri. Ngeri. Karena apa? Nih, kalau dia datang tuh aneh rasanya takut ditanya. Bayangin tuh gurunya ngeri karena saking cerdasnya beliau. Makanya nggak mungkin Imam Bukhari itu tanpa sebab masukkan hadis-hadis selain hadis yang sahih Iya. ke dalam karangan-karangan beliau yang lain selain kitab Sahih Bukhari. Itu dia saat yang membuat anak penasaran tadi. Kita penasaran di Nah, saya. itu dia tuh. Kenapa seorang Imam Bukhari sudah nulis buku hadis khusus sahih. Sahih. Terus buku ini ditulis dengan sahihnya ada, termasuk tadi Ustadz bilang ada yang Dhaif. Hasan, dhaif gitu. Doif. Artinya selain sahih lah ya. Betul. Ada asar sahabat juga tadi katanya. Itu mulu dihilangin. Ajib ya. Gacoan itu kayaknya. Ngilangin mulu. Itu Nah, gimana gini. tuh Ustaz? Nah, teman-teman gini. Tadi kan Anda udah jelasin kan masalah Imam Bukhari itu nggak menolak hadis dhaif. Betul. Oh. Ini buat pelajaran sebenarnya. Artinya hadis dhaif itu boleh diamalkan dengan 3 atau ada beberapa syarat. Ulama nih yang mensyaratkan ya, ahli-ahli hadis. Yang jelas boleh lah sebenarnya. Boleh, tapi dengan syarat. Pertama, tingkat kelemahannya, dhaifnya dia nggak keterlaluan, terlalu dhaif gitu. Nanti didalami lah kenapa bisa terlalu dhaif. Atau yang kedua, ada hadis sahih gitu ya, yang melandasi hukum kayak ibarat kata ini gambaran besarnya pakai hadis sahih, tapi dirincinya pakai hadis dhaif. Karena sudah ada landasnya. Landasan hukumnya. Landasannya hadis yang sahih. Sahih. Iya. Yang ketiga ada penguat atau tidak atau gini. Wallahu alam ini seingat aneh ya, nanti mau dikoreksi yang kita meyakini Rasul tidak melakukan ini. Gitu ya. Dan itu ulama sebagian besar sepakat dengan Sepakat. kaidah ini Ustaz ya. Iya. Nah, jadi penasaran Ustaz. Jadi seorang Imam Bukhari dengan kaidah seperti ini, berarti kan kalau buat kita-kita yang awam ya, Des, ente awam kan, Des? Ah, insya Allah awam. Awam apa? Awam maksudnya kita belum terlalu dalam lah ya belajar agama gitu, Ustaz. Jadi harusnya Awam kita bangga kan? Oh, iya. Iya. Dulu gimana? Iya. Ente ngomong Soalnya mulu. dia kadang-kadang bangga juga jadi orang awam. Kenapa emang? Ya begitu. Aneh awam, aneh awam. Gitu dia. Aneh ngeliat awam di sana. Warnanya putih mau Gede bukan. tadi apaan? Oh, Terus. iya. Lagian nanti pancing-pancing Iya, aja. gimana? Orang aneh mau nanya tuh jadi lupa nih. Ini inget ya, ini inget. Iya, gimana? Jadi gini nih, Sat. Jadi kalau buat kita yang awam tadi kan, kita awam Iya. itu harusnya kan kita jalanin aja gitu, Sat. Nah, tapi kalau ada ulama, ada nggak nih? Jadi pertanyaan nih, antara kesimpulan Anda sama sebuah pertanyaan nggak? Ada nggak ulama yang selevel ahli hadis misalnya gitu, tapi mencoba apa namanya, Sat? Mengkritis atau merapihkan gitu, bahasanya apa tuh? Takhrij apa gitu, Sat? Gaya banget saya nih. Apa nih kayaknya? Apa gitu? Ustadznya dia. Iya.
Bahasa berat bener nggak, banget. bro? Takrij. Takhrij apaan tuh? Pemirsa tahu kagak pemirsa takhrij? Takhrij apa coba? Nah, itu bisa. Saya tanya dulu nih sama penonton. Nah, itu dia. Bukan main Takhrij apa tuh? Main takhrij aja. Tahu takhrij aja. Nah gini. Ya begitu kira-kira, maksudnya ada nggak ulama yang selevel? Nah ini kan ketahuan di dalamnya ada yang tadi yang doif. Terus kan coba apalah pokoknya dirapikan, terus dicari yang sohi, misalnya gitu Zat. Dibaca deh nih sama yang kita yang awam-awam gitu. Iya. Kok langsung khawatir Zat, malah jadi kok ulama ini malah nulis begini, tuh buktinya ada yang sohi gitu. Kenapa yang begitu gitu nggak Zat kira-kira? Gini. Ini mah kesimpulan kita aja dari saya. Ente kayak aneh kan? Ini kesimpulan aneh. Itu ente. Terus ente gimana? Kalau aneh sih begitu juga. Ya elah, yang ngikut Gini. selanjut. Jadi itu permasalahan kita. Mm-mm. Memang orang yang belakangan itu kadang melengkapi wajar. Iya kan emang haknya gitu Zat. Memang wajar. Tapi Sama-sama ilmu gitulah. kalau kita apa namanya? Tapi jatuhnya nanti malah salah kaprah. Salah kaprah itu gini teman-teman. Misal, wah hadis dalam kitab Adabul Mufrad ada yang dhaif, kagak gua amalin gitu. Iya. Nah, Gitu kan ujungnya. Itu yang aneh Ujungnya gitu kan. Itu dia tuh. Betul. Padahal Imam Udah gitu Bukhari. aneh khawatir Imam Bukhari ini juga jadi kayak orang dihina-hina gitu. Nah, Aduh, jadi nggak kayak sopan. merendahkan ulama Merendahkan, gitu. Kagak ada nggak adab sopan, ini nggak begitu. sopan. Namanya Kagak ada Adabul Mufrad. Bulan baca langsung matanya ngeritisi. Kok jadi emosi saya nih? Jadi nggak seneng nih. Ngapa galakan dia? Gitu dong. Habisnya begitu. Ngapa galakan dia ini? Kenapa jadi kebawa emosi begini? Gini. Tapi emang aneh juga nggak seneng tuh Ustaz. Nah, tuh, Kayak kan. begitu, Ustaz tuh. Sepakat ya? Nah, Ini nyalain apaan? Imam Bukhari. bukan Ya. Imam Bukhari, itu orang yang suka mengkritisi apa, wah ini kan nggak boleh dipakai nih kitab ini. Gitu. Ya, mungkin dia dulu kagak sanggup beli kitabnya. mungkin ya. Mungkin kita kagak tahu juga. Husnuzon banget ya. Iya. Luar biasa. Sama kan nah gini. Harusnya gimana dasar Harusnya kira-kira sikapnya gitu. Sikap kita adalah pertama, orang yang paling dekat dengan zaman kenabian itu masih bisa kita katakan itu yang punya keutamaan di antara kita yang datang belakangan. Contoh nih, Imam Bukhari kan lahir 194. Ya kira-kira masih dekat lah sama Rasulullah. Iya gak dari zaman kenabian. Artinya dia lebih apa ya? Informasi yang didapat itu masih sangat terjaga sekali. Sehingga kalau ada datang orang belakangan kemudian melengkapi itu ahsan, lebih baik. Tapi menyikapi Imam Bukhari memasukkan ada dhaifnya itu kuasa beliau. Iya. Itu pun nih ada komentar bagus mengenai ini nih. Wah, bagus Walid pertanyaannya. Jadi ada ini Imam Ad-Darimi. Imam Ad-Darimi itu Ad-Darimi. fase zaman-zaman sekarang Zat? Atau sezaman sama Imam Bukhari sebenarnya. tabiin juga. Ya. Artinya kan dia tahu kondisinya Oh, seorang iya. penulis gitu Zat. Ad-Darimi itu terkenal yang keras masalah hadis. Beliau punya kitab namanya kalau nggak salah Musnad ya. Musnad Ad-Darimi. Beliau ahli hadis, ahli ilah hadis dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman Ad-Darimi pernah dihadirkan kitab Adabul Mufrad. Ini bagus nih. Oh. Jadi kitab Adabul Mufrad mana? Bawa kemari. Dibaca 3 bulan kitab ini. Masya Allah. bulan? Iya, diteliti bahkan. Ini hadisnya segala macam. Oke. Komentarnya enak banget Imam Darimi. Bilangnya apa? Emang ada yang meragukan Muhammad? Ah itu Zat. Maksudnya Masya Muhammad Allah. bin Penulis Ismail, dia, iya. Ismail. Emang ada yang meragukan Muhammad? Artinya kalau para ulama menjelaskan kalimat Imam Ad-Darimi ini, artinya Imam Ad-Darimi yang segitu ketatnya aja masalah kesohihan hadis segala macam, mengomentari sampai gitu. Iya. Emang ada yang ngeraguin kepakaran Muhammad? Masya Allah. Nih Gitu. ini Dris nih, Wah. jadi kita sebenarnya penasaran lebih jauh lagi Iya, sebenarnya iya, kan. iya. Jadi seorang Imam Ad-Darimi begitu saja kira-kira mengomentari seorang Muhammad penulis ini, Karya ini, karya ini. mengomentari Dia karyanya. tidak mengomentari isinya, tetapi langsung kepada posisi husnudzon kepada Personnya. personnya. Oh, iya. Ini personnya harus digali dalam lagi Zat. Nah, Personnya karena gini, seperti apa? karena gini teman-teman, Imam Ad-Darimi itu kalau ulama menafsirkan kalimat Imam Ad-Darimi kenapa sampai kayak gitu, artinya di dalam kitab Adabul Mufrad nggak ada sampai hadis yang mungkar yang ditaruh di sini. Ya, artinya Nggak ada hadis mungkar. Nggak ada hadis mungkar. masalah Zat. Mungkar ini nakir, nah lo. Oh, ini begitu jadinya Zat. Mungkar nakir. Siapa yang bilang? Lah, jadi kayak dikubur. Aduh. Gitu ya. Jadi Jangan sampai kita nanya maro bukan. gitu nih. Jadi kitab ini berapa jumlah hadisnya di kitab ini? Ribuan Zat. Berapa Bang Idris? Saya lihat dulu Ustaz ya.
Nyontek. Waduh. 8.000 ulang lebih. Agak kelebihan. Berapa ya? 7.500 dah Ustadz, bungkus dah. Kayak Cuma nasi naon. uduk di Depok itu. Pakai bakwan. Iya. Iya, bakwan mana pakai risol, sambal juga ada itu. Apalagi kalau pakai kerupuk Pakai bihun, Ustadz. sama Pakai dilanjutin lagi. Teh Set. manis 7.000. Enak banget itu. Jumlahnya 1.322 hadis. Oh, jangan sembarangan, Riz. 322 hadis. Jangan sembarangan tuh, Riz. Di sini ya. Dihafal. Adapun kitab adab sendiri yang dalam kitab Sahih Bukhari itu cuma 600. Berarti kan itu semuanya Sahih yang 600 itu. Betul. Kan di sini tadi ada berapa? 1.000. 1.000. Nah, berarti ada beberapa hadis yang ada sahihnya, ada yang hasannya, ada dan sebagainya. Imam Bukhari itu ribuan hadis dihafal. Masya Allah. Waktu beliau mengaji di Madinah, kaget orang-orang, dia kagak nulis sendiri. Lah gua udah hafal 15.000 gimana? Iya. Lu nyatet, gua kagak nyatet. Masya Allah. 15.000 saat itu. Iya. 15.000 hadis. Iya. Sat, kita belum gali dalamnya ini, Sat. Nah, Tapi kayaknya, Sat, gali ini kita bahas nanti kali ya di pertemuan berikutnya Nah, kali ya. ini panjang banget ini panjang gali kali, Sat. ini nih. Gali ini mungkin Boleh, Ustaz juga boleh, punya boleh. sejarah tentang bagaimana Imam Bukhari Iya, itu masa suasananya mungkin saat pada saat Pasti, menulis pasti. gitu ya. Benar-benar. Di situ- Aduh, aneh sebelum terakhir Oh. nih ada pantun buat Imam Nah, itu Bukhari. dia nih, Pantun buat Imam Bukhari. Pantun ini buat buat Imam buat Bukhari. penutupan nih ya. Nih, aneh Dris, bacain coba nih. siap-siap Iya, kita iya. balas, Dris. Iya. Ente balas, aneh coba dengerin. Agak boleh balas-balasan ini Imam Bukhari. Oh iya boleh. Jangan dibalas pantunnya maksudnya. Oh gitu, iya. Kalau ada pantun buat Imam Bukhari boleh ntar tapi. Ente pantunnya buat Nih, Ustaz. Imam Bukhari Aja. ahli hadis dalam pantun Betawi. Oke. Oke, bismillah ya. Bacanya nggak pernah habis. Cakep. Air mata ini akan sering menangis. Ya agak lama nih. Tahan kagak? Bacanya nggak pernah habis. Enggak, maksudnya ini pantun panjang nih. Panjang. Ini pantun apa puisi nih Ustaz? Pokoknya panjang enggak? Iya, paling dibagi-bagi aja Nah. buat penutupan berikutnya kayaknya. Ini kayaknya cerpen. Air mata ini akan sering menangis. Mengingat dosa yang kagak habis-habis. Baik, langsung masuk ke Imam Bukhari nih. Nama aslinya Muhammad bin Ismail. Kakeknya bernama Ibrahim yang kagak pernah jahil. Bisa aja ya. Bisa. Ayah kakeknya namanya Mugiroh. Oh gitu. Mulai beliaulah keturunan ini dapat hidayah. Dilahirkan di kota Bukhara, nyari ilmunya nggak pakai separo. Iya. Coba tuh. Cakep. Ya kan? Niat yang ikhlas itu ditaro di hati kecil yang penuh rasa. Kalau ini Roso mah Jawa kan. Iya. Dia mungkin ditambahin OO belakangnya. Iya, biar pas. Biar pas. Pas. Di masa kecil beliau sempat buta sebelum mengenal alif ba dan ta. Wih, cakep. Alif ba dan ta. Iya. Panjang Berkat tuh, doa Ren. ibu tercinta terbukalah jadi kedua belah mata. Masya Allah. Jumlah hadisnya 7 ribuan. Maksudnya Sahih Bukhari nih. Keasliannya nggak ada yang lawan. Maksudnya sahihnya. Kalau ada yang bilang ada tiruan, ayo tunjukin kita taruhan. Coba. Masya Allah. Keren bener. Sahih Bukhari udah teruji. Boleh diperiksa per satu biji. Kalau ente kagak rajin ngaji, jangan ngarep bisa terpuji. Oh. Pergi ke Baghdad mencari ilmu, masa ke Kufah mencari guru. Kalau ada hadis yang belum ketemu, sampai Mesir pun tetap diburu sama beliau. Oh, Masya Allah. Cakep bener dah nih. Masya Allah ya. Ini panjang nih hadisnya. Panjang, Tapi aneh Dad. singkat dulu nih. Heeh. Penutupnya saat penutupnya. Sat. Langsung. Duduk dekat waktu beliau menulis sejarah yang aneh tadi disebutin. Iya, iya. Duduk dekat tempat Rasulullah bersimbah. Di kota Madinah yang penuh berkah, berkat didapat berlimpah ruah. Dari Bukhara terus berjalan, kafilah onta melangkah pelan. Singgah di Al-Quds juga Asqalan. Tahu gak Asqalan di mana? Sekolah nih. Di mana Asqalan? Tempatnya Ibnu Hajar tuh kalau nggak salah. Pokoknya yang pas jawabannya dari ya. Jawabannya Nah. Sampai ke Mesir nggak pakai ke Aswan. Aswan itu nama daerah. Sampai panjang beliau langsung Jadi bilang. kayaknya isinya tentang perjalanan hidup Nah, dia, gitu. sekalian Artinya ilmu, gini. terus dijadikan Imam pantun, Bukhari misalnya. itu, masya Allah ya, dengan kitab hadisnya Luar biasa. dan kitab Adabul Mufradnya ini, masya Allah. Ini nggak salah kalau antum mulai program antum dengan kitab ini nggak salah. Nggak salah nih ya. Agak salah. Yang dibalikin dah. Tuh. Iya, Sat. Iya, iya. Ini isinya udah luar biasa. Masya Antum Allah. sudah ceritakan tentang Imam Bukhari. Tapi mungkin nanti di sesi berikutnya para pemirsa
Iya. Ya akan mencoba kita detilkan apa yang dibahas dalam buku-buku ini. Oh gitu, iya. dalam program-program Apaan ini. aja? Apaan saja. Babnya apa? Babnya kenapa babnya urutannya seperti itu juga mungkin ada Sat ya. Ada, ya. Dia pasti lah ulama nyusun-nyusun begitu kan nggak sembarangan kan. Betul. Lah Bab Imam satu, Bukhari bab aja dua. nyusun Sahih Bukhari, setiap kali mau nulis satu hadis, sholat 2 rakaat. Oh, luar biasa. Sholat 2 rakaat dalam keadaan suci. Mas. Riz, Mantap. Wah. panjang bener kita Panjang penggaliannya bener ini. Loh, kalau aneh lihat bab 100. Apa tuh isinya? Sampai bab 100. Bab 100. Berarti membagi sampai bab begitu aja tuh pasti ada kaidah-kaidahnya. Ada kaidah-kaidahnya ya. Beliau sampai detail juga pasti membahas sesuatu. Oke. Oke. Kalau gitu, Dris, nanti kita tanya lagi lah ya ke Kita tanya lagi. Guru Nanti Khair kita ya, ngobrol-ngobrol Ustaz lagi nih, Ustaz. Betul. Lebih detail lagi tentang kitab Adabul Mufrad. Ah, Air aja kagak ini. Iya, Ustaz. itu dia. Benar-benar dah. Iya. Ya. Ustaz. Karena air kagak ada, teman-teman. Iya. Dan kita mau ambil air ke belakang. Oleh karena itu acara kita tutup ya, Dris. Oke, brother and sister, Para para penonton penonton, dan para para pemirsa. pemirsa. Oke, jangan kemana-mana. Besok kita ketemu lagi di Duo Daging. Dagelan penting. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kok ente yang jawab sih? Nggak apa-apa kan harus dijawab. Yang harus kan penonton. Udah selesai nih acara, udah ucap salam pakai dibuka lagi. Jangan pulang dah. Assalamualaikum. Tang ting tang ting tang ting tang ting tang. Tung tang tung tang tung tang tung tang tung. RUP-nya udah pada manteng. Moge-moge semuanya beruntung. Mohon izin kita kenalan. Emang kita belum kenal. Daging program andalan. Bukan sekedar dagelan. Apaan dong bang? Nasihat penting kita amalkan. Cakep. Lanjutin dah. Duo daging, dagelan penting. Duo daging, dagelan penting. Closingnya di sana. Ente mau ngomong apa sih? Udah lanjut lah. Ulang. Closing. Nah. Nanti ya kemarin. Dari Bang Idris ke sini pas bertiga kemarin. Tadi ngomong apa ya, Ane ya? Brother, sister, Nah, see you yeah. next time. Oke. And action.